alaihissalam, as-sadaqatu dawa'un munjihu wa amalun li'nat Imam alaihissalam mengatakan hakikat bersedekah adalah obat yang ampuh dan perbuatan hamba di dunia akan tampak di hadapan matanya di akhirat kelak. Hikmah yang ketujuh dari Amirul Mukminin Ali alaihissalam hendak menyampaikan kepada kita bahwa dua hal yang ketika kita lakukan maka akan berdampak kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah sedekah. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan as-shadaqatu dawa'un munjih. Hakikat bersedekah adalah obat yang ampuh, obat yang akan mengobati dan menyembuhkan segala penyakit. Namun tidak dikatakan penyakit apa, tidak dikatakan obat untuk penyakit apa, tidak dikatakan. Hanya dikatakan hakikat bersedekah adalah untuk obat yang sangat ampuh, obat yang akan menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Enggak dikatakan. Namun kita memahami yang namanya obat tentu dipakai untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit. Ketika penyakitnya tidak dikatakan, maka dapat dipahami bahwa sedekah itu obat bagi segala penyakit. Kenapa? Karena penyakitnya tidak dikatakan. Contoh misalnya gini. Contoh misalnya antum ke dokter, terus cerita segala macam, jadi banyak cerita tentang banyak penyakit. Dokter, saya sakit ini, saya sakit fulan, saya sakit A, sakit B, sakit C, sakit D, sampai sakit Z. Jadi antum sudah cerita ke dokter sakit A sampai sakit Z, lalu dokternya bilang minum obat ini, minum obat X misalnya. Obatnya mereknya apa? Nama obatnya obat X. Antum minum obat X tapi tidak dibilang untuk mengobati apa, dokternya tidak bilang. Dari sini kita memahami bahwa si obat X ini akan menyembuhkan penyakit kita, penyakit yang A, B, C sampai penyakit Z itu kan begitu. Kenapa? Karena dokternya tidak mengkhususkan obat tersebut untuk satu penyakit saja, tidak. Melainkan dia bilang minum obat ini lalu sudah tidak ngomong lagi. Dari sini kita memahami bahwa berarti obat ini akan menyembuhkan penyakit yang A sampai Z. Kalau seandainya A saja, lalu si dokternya tidak bilang ke kita, maka dokternya salah. Nanti kita bisa menuntutnya ke pengadilan. Kenapa dokternya tidak nyampein ini? Kalau obat ini hanya menyembuhkan penyakit A saja, sementara saya sudah sampaikan ke dia, saya ini ada A sampai Z, A, B, C, D, E sampai Z, tapi dia hanya kasih satu obat dan dia tidak bilang kalau obat ini hanya menyembuhkan penyakit A. Maka kita bisa menuntut dokter. Tetapi
Tetapi secara uruf atau secara umumnya, ketika kita datang ke dokter lalu menyampaikan semua keluhan dan penyakit kita, lalu dokternya sudah memberi obat A misalnya, dan dia tidak mengatakan bahwa obat ini untuk penyakit khusus bulan-bulan saja, dia tidak mengatakan demikian, maka dapat dipahami bahwa obat tersebut mengobati semua penyakit yang sudah kita sampaikan. Begitu juga dengan hikmah yang kedua. Imam Ali alaihissalam Amirul Mukminin mengatakan as-shadaqatu dawa'un munjih. Hakikat bersedekah adalah obat yang ampuh untuk menyembuhkan. Namun tidak dikatakan menyembuhkan apa, tidak dikatakan. Nah, ketika tidak dikatakan, berarti dapat terpahami bahwa dia mengobati segala penyakit. Segala penyakitnya ini ada dua. Yang pertama, penyakit di dunia. Yang kedua, penyakit di akhirat. Apa maksudnya penyakit di dunia? Apa maksudnya penyakit di akhirat? Bagaimana pula ada penyakit di akhirat? Kita katakan maksudnya penyakit di dunia dan penyakit di akhirat, yakni penyakit yang akan kita rasakan sakitnya di dunia dan penyakit yang akan kita rasakan sakitnya di akhirat kelak. Dengan kata lain, bersedekah, hakikat bersedekah akan bermanfaat bagi kita baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia misalnya apa? Misalnya dikatakan orang jika bersedekah, di hadis yang lain dikatakan jika orang bersedekah maka umurnya akan panjang. Jika orang bersedekah maka dia akan terhindar dari bala. Jika orang bersedekah maka dia akan jauh dari penyakit, dari wabah, dan segala macam. Jika orang bersedekah, dia terhindar dari musibah. Ada banyak hadis tentang sedekah di mana terlihat sedekah itu bermanfaat bagi kita di dunia, yakni memanjangkan umur, menjauhkan dari bala, menjauhkan dari musibah. Kalau kita istilahnya di Indonesia, tolak bala. Ada istilah tolak bala. Tolak bala yakni apa? Tolak bala yakni menjauhkan bala dan wabah dan musibah dari kita, baik keluarga maupun sanak saudara. Itu dilakukan dengan sedekah. Jadi bersedekah, misalnya memanggil 40 orang anak yatim, memanggil 40 orang anak yatim, lalu memberi makan anak yatim dan memberi pakaian kepada mereka, pakaian yang bagus, dan memberikan makanan dan istilahnya it'am dalam bahasa Arab. It'am yakni makanan yang cukup, makanan yang mengenyangkan, bukan makanan misalnya hanya 5 jumput saja atau 5 suap saja, bukan. Melainkan makanan yang mengenyangkan, yakni makanan yang sudah ada lauk pauknya, sudah ada sayur, sudah ada mayur, sudah ada ikan, sudah ada daging, sudah ada nasinya juga sedap, mantap. Nah, ini sedekah itu. Sedekah itu bukan pula antum bersedekah sedikit, jadi semacam ikhlas tak ikhlas. Nah, jadi bersedekah itu bukan semacam ikhlas tak ikhlas. Ya ini apa semacam ikhlas tak ikhlas? Jadi mau bersedekah tapi ngasihnya cuma 3 suap atau 4 suap saja. Nah, itu sedekah juga, namanya sedekah juga. Cuman nilainya juga ya sedikit. Jadi kalau seandainya balaknya besar, tidak tertolong dari balak yang besar. Nah, sedekah itu harus yang genah, istilahnya kita katakan sedekah itu mesti yang genah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman,
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah sampai pada hakikat kebaikan, yakni lan tanalul birra. Kamu tidak akan pernah sampai pada hakikat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan sebagian dari hal-hal yang kamu sukai. Misalnya kita suka makan ayam goreng, kasihlah ayam goreng sama tetangga, sama anak yatim, panggillah 40 orang anak yatim. Kalau tak mampu 10, tak mampu juga minimal 1 orang anak yatim yang syiah. Jadi utamakan yang syiah dulu kalau mau bersedekah. Kalau mau bersedekah, berinfak, itu utamakan yang syiah dulu. Jangan yang syiahnya kelaparan, sunninya dikasih kenyang. Nah ini udah tak betul, tak cocok. Ya, utamakan syiah dulu. Kalau sudah terpenuhi semua yang syiah, baru boleh ke yang sunni. Nah ini satu. Jadi bersedekah itu memberi manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Berikutnya Imam Ali alaihissalam mengatakan wa amalul ibad fi ajadihim nusbu ayunihim fi ajad. Perilaku dan perbuatan hamba di dunia akan terpampang di hadapan matanya kelak di akhirat. Riwayat Imam Ali Amirul Mukminin alaihissalam ini persis sebagaimana di dalam ayat Quran Allah Ta'ala berfirman wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yakni siapa saja yang melakukan kebaikan sebesar biji zarrah. Zarrah yakni atom. Kalau ada yang lebih kecil dari atom, itu zarrah. Istilahnya benda terkecil. Yakni wa may ya'mal, siapa saja yang berperilaku, yang berbuat, yang bertindak misqala zarratin, sebesar zarrah. Zarrah yakni atom, yakni benda terkecil. Jika ada ya siapa saja yang berbuat kebaikan terkecil sekalipun, dikatakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Dia akan melihat kebaikan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa saja yang melakukan perbuatan buruk dengan sebesar biji zarrah dan sebesar atom tadi itu, maka dia juga akan melihat keburukan itu. Jadi hadis dari Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam ini persis sebagaimana yang disampaikan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tersebut. Dikatakan perbuatan a'mal ibad fi ajalihim nusbu ayunihim fi ajali. A'malul ibad fi ajalihim nusbu ayunihim fi ajali. Perbuatan manusia di dunia akan terpampang di hadapan matanya di akhirat kelak. Yani tiada yang terluput, satu pun tiada yang terluput. Nafas kita, nafas kita di dalam kita mengkaji Nahjul Balaghah itu juga akan dihisab, itu akan dihitung. Begitu juga nafas kita ketika kita sedang menggibah orang lain itu juga akan dihitung. Oke. Nafas kita ketika mengkaji Nahjul Balaghah, mengkaji hadis-hadis para a'immah, mengkaji ayat Quran, itu akan terhitung. Tidak usah khawatiran tuh. Begitu pula nafas kita ketika kita berbuat maksiat juga akan dihitung. Nauzubillah. Tiada satupun yang luput dan terlewat dari hitungan
dan penghisaban Allah Ta'ala. Semuanya. Dikatakan, wa may ya'mal misqala dzarratin, yakni sebesar atom sekalipun. Artinya apa? Artinya tiada satupun perbuatan kita yang luput dan sia-sia. Yani tiada satupun perbuatan kita yang luput dan sia-sia sehingga itu tidak akan dihitung, nantinya itu tidak ada. Duduknya kita, berjalannya kita, itu semua dihitung. Pada saat kita duduk, kita mendengar kajian, itu dihitung. Pada saat kita lagi naik motor, sambil ikut kajian, itu dihitung. Jadi bukan hanya ikut kajiannya saja, bukan. Ada kaidah yang lain dikatakan sebaik-baiknya ibadah adalah yang paling susahnya ibadah. Dikatakan sebaik-baiknya ibadah adalah yang paling susahnya ibadah. Ini kaidah di dalam usul fiqh. Misalnya contoh gimana? Contohnya pada saat kita kerja. Kita lagi kerja, ya, misalnya lagi di kantor, lagi sibuk, tapi sekaligus menyempatkan juga ikut kajian. Dibandingkan si Yusuf yang lagi duduk santai, tidak kerja, juga mendengar kajian. Nah, ini tentu beda. Si Yusufnya lagi duduk santai, mendengar kajian, dapat pahala, iya dapat pahala. Mulia di sisi Tuhan, iya mulia di sisi Tuhan. Namun bagaimana dengan misalnya Pak Rudi yang lagi kerja di kantoran atau di mana atau lagi di sawah, terus juga sambil mendengar kajian. Wah, tentu beda. Yusuf di mana, Pak Rudi di mana. Jadi jangan khawatir. Ya, ini jangan khawatir itu dua sisi. Jangan khawatirnya dua sisi. Ya, ini satu sisi. Jangan khawatir. Amal apa saja yang kita lakukan dalam kebaikan akan terhitung, tidak akan terlewatkan. Nah, namun perlu khawatir. Perlu khawatir kapan? Ketika kita melakukan maksiat, naudzubillah. Kenapa? Karena sekecil apapun itu juga akan terhitung. Makanya ada istilahnya kafarah dalam maksiat. Yakni kafarah dalam maksiat. Yakni yang antum kan biasa mendengar kafarah, itu ya, istilah kafarah. Kafarah itu berlaku untuk maksiat atau berlaku untuk hal yang buruk, namanya kafarah. Dan banyak metode kafarah itu banyak. Misalnya kalau di fikih kafarah itu ada apa? Ada misalnya puasa 60 hari, atau memberi makan 60 fakir miskin, atau membebaskan budak, misalnya. Atau apalagi, atau ada yang puasa 10 hari. Terus ada lagi misalnya memberi makan 10 fakir, memberi makan atau pakaian 10 fakir miskin. Terus ada juga yang puasa 3 hari. Jadi ada banyak macam kafarah. Nah, begitu juga dengan tindakan. Misalnya kalau kita habis berludah. Contoh, kita habis berludah, ada kafarahnya itu. Berludah itu ada kafarahnya. Jadi kalau kita habis berludah, kafarahnya apa? Misalnya kalau meludah ke tanah, ya, habis berludah ke tanah, dan berludahnya itu dari arah kanan, jadi cara berludah itu juga ada caranya. Dikatakan tidak boleh berludah itu ke arah kanan kita. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Berludah itu juga tidak boleh. Nah, kalau hal ini dilakukan, yakni menghadap ke arah kanan atau meludah ke arah kanan atau menghadap kiblat, maka ada kafarahnya. Kafarahnya apa? Kafarahnya itu menutupi ludah tersebut. Pakai pasir atau pakai tanah, itu ditutup, ditimbun. Jadi kafarah. Nah, begitu juga dengan
apa amal-amal yang lain, tindakan-tindakan yang lain. Salah satu kafarahnya dikatakan siapa saja yang ketika selesai melakukan maksiat, maka cepat-cepatlah untuk berbuat kebaikan. Cepat-cepatlah untuk berbuat maslahat. Cepat-cepatlah untuk bertaubat. Nah, itu sebagai bentuk kafarah dari maksiat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua dan mengampuni orang-orang tua kita, sanak saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, seluruh mukminin, mengampuni seluruh mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang hidup maupun yang telah wafat, mengampuni keluarga kita semua, teman-teman kita semua, mengampuni orang-orang yang layak untuk diampuni, merahmati orang-orang yang layak untuk dirahmati, mengampuni orang-orang, menyayangi orang-orang yang layak untuk disayangi. Semoga Allah mempercepat zuhurnya Imam Zaman Ajalla Fadul Syariah. Semoga Allah memenangkan perjuangan kaum mukminin di atas mustakbirin dan di atas orang-orang yang zalim. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi semua orang-orang yang sakit di mana saja. Semoga Allah memudahkan urusan-urusan kita dan meluangkan serta melegakan segala ikatan-ikatan yang tertimbul pada kita semua. Dan secepatnya menghilangkan wabah corona dari muka bumi ini, insyaallah ta'ala. Dan semoga juga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan untuk Rahbar Muazzam Hafizahullah dan seluruh maroji yang lain serta ulama-ulama yang lain. Dan terkhusus buat Ustadz kita marhum Ustadz Hasan Abu Ahmad rahimahullah. Juga kita hadiahkan untuk keluarga dari Kang David, kalau tidak salah bapaknya atau mertuanya Kang David, kita hadiahkan untuk almarhum. Semoga Allah merahmati dan mengampuni dosanya insyaallah. Dan begitu juga Ustaz Husain Hafsyi dan Kang Jalal insyaallah. Al-Fatihah ma'as.